jiwa premanisme gue keluar. Kalau gue kok nggak begini lagi? Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Olivia Lim dan Saya Benny Tio. sekarang udah jam berapa? Ini sudah jam 10:15. Wow, Kita effort baru banget mulai ya. bikin. Effort banget ya, soalnya tadi habis jalan-jalan karena hari ini lagi libur. Kita episode ke-7 nih sekarang nih. Udah ke-7. Udah ke-7. Itu 8. 7. Ya, balik. Oke. Ya udah, sekarang kita mau ngomongin apa sih? Sampai kita effort banget nih jam 10 lebih. Tadi kita ngebahas di mobil, kan mau cerita A, B, C. Banyak tuh ceritanya tuh yang kita mau ceritain. Cuman kayaknya sekarang hari ini ceritain mengenai konten kreator ya. Gitu. Kan lu konten kreator kan? Iya. Kenapa ngeselin ya? Gue ngeselin ya? Iya. Gue juga konten kreator, agent tapi jadi konten kreator karena udah zamannya kita memang mesti ngikutin zaman kan. Betul. Gitu. Tapi gue pure content creator, gue bukan agent. Gue konten kreator dan baru jadi konten agent kreator. yang menjadi content creator. Kalau gue kan content creator dan content creator itu menyebalkan gitu kan. Apa yang menyebalkan? Lu bilang tadi menyebalkan. Enggak lah, ntar gue dikeroyok sama konten kreator. Gue dulu yang keroyok tuh. Emang ada pengalaman buruk apa sih sampai dibilang menyebalkan kayak gitu? Sebenarnya bukan pengalaman buruk gue langsung, enggak. Jadi ini tim gue. Jadi ada satu developer yang punya rumah contoh. Biasanya kan lu juga review kan, review rumah kan. review. Semua konten kreator gue juga review kan, karena tujuannya buat jual kalau gue. Jadi mesti review. Nah, hari itu ada klien telepon, tanya-tanya tuh, Kak, ini rumahnya di mana? Terus rumah contohnya ada enggak? Minta price list, minta PDF, minta. Kayak biasa lah ya, klien janjian ke show unit gitu ya. Iya, pokoknya pada umumnya klien. Jadi kita pun memang dia pun nggak tanya ini siapa. Intinya orang kalau udah tanya begitu ya udahlah, ini pasti klien dong. Kita Ibaratnya yang setahu gue, pengalaman gue sebagai agent ya, kita nggak berani lah ya ngomong kayak gitu, kayak nggak etis banget gitu ya. Bu, ibu beneran klien nggak gitu kan? Yang pasti kan kita kan sebagai agent dulu kan kayak melayani dengan sepenuh hati gitu, setulus hati, kayak tanpa memilih-milih lu siapa, dari mana dan lain-lain gitu kan? betul, tim gue ini set seperti biasa klien. Habis itu minta data-data dan price list dan lain-lain, promo dan lain-lain. Janjianlah ketemu survei di show unit. Karena ada show unitnya tuh. Nah, hari H-nya pas janjian ketemu nggak ada kendala. Pokoknya kayaknya lancar-lancar aja. Kalau udah kayak begitu, agent pikirnya pasti hot prospect. Hot prospect ya. Ditungguin lah. Habis ditungguin, kliennya pasangan suami. muda. Oh, prospek banget tuh biasanya Iya, tuh. pasangan muda, cowok dan cewek. Pada saat selesai dia tanya dong, ini cocok nggak rumahnya? Terus si dua orang ini bilang, boleh nggak saya videoin dulu? Loh, si agent jadi bingung dong. Kan ini udah di show unit, buat apa di videoin lagi? Benar. Kalaupun dia bilang misalnya dia ngomong buat keluarga yang lain, kan dia juga ada videonya. Si agent ini punya videonya, ya bisa tinggal kasih. Betul. Tahu pada saat itu langsung ngomongnya apa? Apa? Iya, saya mau bikin konten. Oke, terus agentnya kasih aja, apa-apa. Ya agentnya bingung. Terus agentnya telepon gua. Oke. Dia bilang, gimana nih? Kok ini konten kreator sih? Jadi bilangnya awalnya nggak ngomong, tapi setelah dijelasin, baru ngomong dia mau konten. Ternyata gue juga baru tahu di situ ada kompetisi. Emangnya biasa kan developer kan kasih kompetisi itu buat agent atau in-house. Jadi khusus untuk agent yang udah kerja sama developer itu. Nah, harusnya begitu. Kayaknya buat masukan buat developer juga deh. Kalau bikin kompetisi itu harus detail. Siapa yang boleh ikut, siapa yang nggak boleh ikut. Akhirnya mungkin ini bukannya tim gue doang yang kena nih.
mungkin orang lain, agent-agent lain juga bisa kena. Oh, dia terbuka untuk semuanya. Terbuka, gua nggak tahu sih detailnya ya, tapi kayaknya sih terbuka karena dia tujuannya memang mau bikin konten, bukan jadi klien. Tapi kan nggak boleh begitu dong. Kurang ajar lah itu lu mah kalau namanya. jadi konten kreator begitu ya nggak boleh kan? Enggak, harusnya nih ya, kalau misalnya gue content creator, kalau gue review rumah, itu gue undangan biasanya. Pasti ada izin dulu kan? Iya, izin dulu. Walaupun nih gue main kucuk-kucuk sono, misalnya gue lihat, ih rumahnya bagus nih, gue mau ke sono gitu kan ya. Gue yang pasti gue minta izin dulu, gue ketemu dulu, kenalan dulu sama marketing galerinya. Bener, sama yang terkait di sana ya, siapa ya pihaknya ya, gitu. Iya. Entah itu misalnya kakak ini agent atau cuma mau bikin video doang gitu loh. Oh, saya mau bikin video doang. Oke, kita boleh Kak, nanti tinggal ini aja ya, dianterin sama sapam, apa security-nya atau gimana. Kayak gitu, karena kan nggak bisa dibuka juga pintunya kalau nggak ada mereka. Nah, harusnya begitu. Jadi tadi lobet. Ganti Gimana lobet sih itu. lo? Ya udah. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi sampai so unit jadi ada aturan baru supaya setiap yang mau syuting isi formulir kayak formulir gitu di atas materai bla 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 bla. Jadi hampir semua developer bikin aturan harus izin dulu. Oh iya, yang waktu itu gue bilang gue mau review, mereka nggak peduli lu agent atau apa, lu tanda tangan di atas materai. Ya, itu karena ada beberapa kejadian. Enggak, sorry. Enggak sih, dia tanya lu jadi agent mana. Tanya, iya. Karena ada lu kan bilang gue jadi agent ini nih, gitu kan. Gitu, jadi lu yang tanda tangan. Iya, gue kan nunjukin name tag gue, kartu nama dan lain-lain. Cuman diceritain sama mereka bahwa sekarang itu aturannya begini Pak. Karena kenapa? Karena ini berarti kan ada orang yang syuting pura-pura jadi konten kreator, jadi ternyata pencuri. Benar. Kalau ujung-ujungnya agent disalahin ya? Iya, karena mereka bilang, security-nya bilang ada kejadian barang-barang yang di show unit, kan show unit bagus tuh interiornya kan, terus ada barang-barang pajangan kayak pot-pot, gelas dan lain-lain. Iya, itu mahal ada yang hilang. Jadi makanya dibikin aturan sekarang. Kalau dulu kan gampang, kita sebagai agent datang mau foto-foto, mau syuting atau apa, masuk datang aja. Paling di depan itu tinggal bilang dari mana, dari agent, selesai, masuk. Tapi udah. tetap agent, konten kreator nggak boleh. Iya. Betul. Gitu, konten kreator tetap gak boleh. Jadi setahu gue nih, setelah gue jadi konten kreator, dulu kan agent kan gampang ya, kita tinggal pakai name tag, selesai masuk ya kan. Kalau sekarang gue sebagai konten kreator, gue cuma undangan doang, atau gue bawa lu. Iya, gitu. kalau gue kan tahu semua PIC-nya, bener, tahu semua dan manajernya. Ya, jadi guys, kalau misalnya gue kucuk-kucuk dateng nih ke developer ya, tanpa diundang ya, tanpa undangan, ya pasti gue harus banyak konten dong ya kan. Jadi gue nyari-nyari rumah gitu untuk gue review, gue bawa dia sebelum, maksudnya gue minta izin sama dia. Tanya-tanya dulu ya. Ya, kamu tolong dong minta izin ke PIC-nya siapa untuk sebelum kita sampai lokasi gitu. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu show unitnya apa lagi direnovasi. Betul, atau lagi rusak, lagi ada acara bocor, misalnya, atau lagi ada acara, betul, lagi ada syuting betul. juga dari official. Bener. Kembali lagi. Jadi pada saat dia minta mau konten, ternyata dia tujuannya ialah mau ikut kompetisi. Bisa bayangin. Kurang ajar harusnya sih itu sih. dia ngomong dong sama agennya bahwa saya mau syuting, boleh enggak dan lain-lain untuk ikut kompetisi, bukannya pura-pura jadi klien. Pernah loh waktu itu. Aku ingat waktu kamu di Sumarekon Bogor, dia kan ya pasti konten kreator mikir, gue mau syuting gimana caranya ya, aksesnya ya udah karena iklannya yang keluar lu punya, jadi dia minta izin ke lu. Itu ada satu konten kreator dari Bogor telepon gua bilang, "Pak, kalau syuting rumah contoh izinnya kemana dan lain-lain." Nah, harusnya begitu. Betul. Jadi gue bisa kasih tahu. Gini, jadi intinya entah itu dia dikasih izin atau tidak kita nggak tahu. Cuma lu jadi nggak kena tipu gitu kan? Iya, agent gue, tim gue kasihan karena kayak tadi tuh. Bener. Dia dari naik motor loh, cewek naik motor ke show unit itu kurang lebih 40 menit. Karena dari Cikupa. Dia bolak-balik berarti kan berapa? Udah 1,5 jam. Gila sih. Terus lu kan bosnya pada saat gue tahu, agent kan lu mesti ini pada saat gue tahu, gue
gue kebetulan lagi sibuk juga ya. Terus cuman gue memang WhatsApp si konten kreator itu, kenapa begini? Kak, kalau memang mau syuting bilang dari awal, jangan nanya-nanya seperti klien dan pura-pura jadi klien. Terus dia bilang, loh siapa tahu nanti cocok rumahnya. Bukan begitu, Kak. Jangan bilang siapa tahu cocok. Kakak ini konten kreator mau syuting, udah titik. Jangan Buktinya bilang beli gak? ya mau beli atau tidak, harusnya nggak boleh seperti itu. Benar sih. Ya Nggak intinya boleh sih. kalau memang dia bilang, oh nanti siapa tahu saya ada uang beli. Iya, itu nanti, Kak. Sekarang tujuannya kakak sekarang itu nggak ada apa? duit, nggak ada Iya, duit. sekarang tujuannya apa? Kalau tujuannya konten kreator, bilang ke tim saya itu mau syuting, boleh nggak dapat Google Map-nya? Kita pasti kasih. Iya, betul. Nggak mungkin nggak buat apa gitu. Kalau kita lagi nggak sibuk ya langsung silahkan datang. Nanti izinnya aja di sana gitu atau gimana. Betul, Jangan betul. pura-pura jadi klien, orang udah capek nungguin 20 menit terus datang jauh-jauh, akhirnya lu cuma ngomong bahwa gue mau syuting ya, boleh nggak? Lah, memang awalnya gue lihat juga awalnya itu bukannya konten kreator, itu klien. Oh, dari chatnya itu lu lihatnya itu chatnya, klien ya. Itu klien yang mau lihat rumah karena dia minta press list, minta PDF dan minta promo-promonya. Pada saat di follow up sama agent, harusnya dia udah ngomong dong, terus Iya. terang dong. Oke, terus Kan gimana? ini agent. Singkat ceritanya tadi udah Iya, diceritain oke. tuh ya. Singkat ceritanya, gue juga sebenarnya setelah kejadian itu gue hanya negur si konten kreator, nggak boleh seperti ini dan lain-lain. Dan dia juga minta Terus- maaf. Oh, dia sih. minta maaf. Ya intinya dia minta maaf lah. Gue udah lupa tuh chattingnya kayak gimana. Terus Mesti dia menang lihat lagi. Nggak tahu gue. Itu nggak usah peduliin deh. Menang atau enggaknya. Yang pasti caranya itu salah. Jadi konten kreator. Agent gue jadinya sia-sia kerja, buang tenaga, buang duit juga, ongkos kan. Untuk Betul. ngeladenin konten kreator penipu jadinya. Itu penipu, bukan konten kreator jadinya. Sebenarnya gue mau komplain sama developernya, tapi kayaknya aduh gimana ya, ini receh juga gitu. Jadi gue endingnya gue cuman tegur lewat WhatsApp. Ya gue anggap ya udahlah, nanti Harusnya didiskualifikasi sih harusnya Iya, ya. Karena cuman- dia ada penipuan di situ. ya cuman memang jadinya panjang kan. Kalau gue Ya gue juga setuju. Cuman pada saat itu kan kondisi kita kan lagi ada kerjaan lain, sibuk dan lain-lain. Aduh, ngurusin kayak begini lagi. cuma lu enggak gitu. sebagai bosnya lu mesti belain tim lu dong. Kalau gue nih, Ya. dulu gue di bawah gue kan banyak agent yang gue training dan lain-lain, ya kan. Lu tahu dong gue ribut sama berapa orang. Gue semuanya. Sampai semua agent kita waktu itu ada apa-apa ngadunya ke gue. Karena apa? Jiwa premanisme gue keluar. Kalau gue Konten kreator ya. kagak. Maksudnya ini bukan konten kreator, ini klien-klien kurang ajar gitu ya. Sorry, kita bukannya menghina klien apa gimana, tapi banyak banget klien kurang ajar. Jadi patut gitu loh. Untung Kayak aja gitu. kalau gue dapetnya kliennya baik-baik. Kemarin lu cerita. Ada deh. Nanti Enggak. Sebenarnya klien banyak yang nggak benar, cuma dianya terlalu sabar kali ya. Guanya yang terlalu preman. nggak juga. Kita kadang-kadang kita itu ambil kesimpulan, ngambil keputusan kan mesti buat sama-sama buat kedepannya gimana. Paling waktu itu sih gue hanya berpikir bahwa ya udah teguran dari WhatsApp, dan si agent juga lebih hati-hati atau gue juga lebih hati-hati, atau gue akan lebih ngasih tahu tim gue bahwa ada loh kejadian kayak gini, hati-hati ya. Kita terpaksa seperti itu tanya. Kadang-kadang gue juga kadang-kadang ngelakuin hal itu. Ibu agent atau apa gitu loh, atau Enggak, cuma ibu- nyari info ibu gitu ya. apakah mau beli? Jadinya gue menganggap bahwa pertanyaan gue itu untuk bahwa ibu mau beli atau sewa. Jadi gue samarin gitu. Gue oke, samarin. oke. Benar. Iya Itu kan? triknya ya. Jadi triknya gue ya. samarin bahwa supaya nggak to the point, supaya nggak enak. Ya iyalah, Benar, emang gue benar, nanya-nanya benar. buat apa? Ha-ha. Ada kan klien yang mungkin jadinya sensitif Ih, kan. rese banget sih tuh nanya-nanya Iya. gitu. Lu pikir Ya lu nggak punya iyalah. duit gitu ya. Bukan, iya. Emangnya gue banyak waktu, emangnya gue pengangguran nanya-nanya kayak gini, terus gue nggak mau beli, ada aja yang mungkin jadi emosional, sensitif kan. Jadi ya memang kita mesti punya trik-trik supaya sama-sama enak. Tapi kalau ujung-ujungnya penipu memang susah. Iya sih.
kita udah jaga-jaga, kita udah juga hati-hati susah. tetap sih gitu. Jadi Ngerjain nih ya buat lo namanya. orang semuanya ya yang berniat untuk menipu. Ini ya untuk konten kreator. Ini ya konten kreator juga nih. Gue juga konten kreator. mohon maaf. Gua juga Saya content itu creator. diundang, mohon maaf. Gue juga lagi bikin kok syuting-syuting di show unit dan lain-lain. Iya, Tapi lu kan gue pakai nemtek. Iya. Kalau gua kan nggak pakai nemtek. Kalau gue sih diundang. Kalau gue iya, diundang. kalau gue sih gampang, tinggal Atau- WhatsApp atau pakai lu isinya, punya tanya, nama. iya, nemtek, udah jelas, security juga udah tahu, bahkan developer juga udah kenal gitu, Oh jadi iya lebih iya enak benar-benar. sih. Terkenal Iya. loh dia guys. Wow. Terkenal loh. Mana wownya? Nih. Wow. Oke. Luar biasa Bapak ini. Ya mudah-mudahan lebih terkenal lagi kalau ada yang cepetan beli lewat saya ya. Kalau saya senang banget waktu itu ya. Terkenalnya karena sering bertengkar. Sering labrak gitu, labrak pokoknya. Re. Brak. Gitu. Ada misalnya nih, ini Silakan. contoh. Silakan ibu-ibu ditiru. Ini Ibu-ibu aja contoh, ya. ini contoh ya. Bahkan kadang-kadang sesama gitu loh, sesama agent kadang-kadang. Jadi gini, show unit nih buka, ya kan launching nih, baru pertama kali buka untuk agent. Hari ini agent boleh syuting ya, misalnya gitu. Ya kita kan ngantri dong. Ya dong, ya kan ngantri Itu dong. biasa. Panjang banget ngantrinya. Kita kalau datang, maksudnya, kita udah ngantri capek-capek, pas giliran kita tiba-tiba ada yang nyelak. Apa yang kita lakukan? Diam aja, nunggu. Nggak bisa, belakang kita masih banyak antrian. Mau nggak mau, Memang. lu Tunggu. keluar. Harusnya tunggu Lu ya. keluar sekarang. Lu antrian nomor berapa? Bener dong? Ya memang Nah, harusnya emang harus sesuai Nggak bisa kita sesuai ini. list ya. Iya dong. Ya kan, tuh. Tolong ya dicontoh ya izin-izin ya. Tapi kalau misalnya saya yang datang jangan diusir ya. Hati-hati ya izin-izin. Kalau Enggak, ketemu enggak. saya aman, tenang. Damai kita peace, Enggak, damai. itu dulu. Sekarang udah enggak. Enggak lah, sabar lah, gila lo. Masa gua kayak gini mulu? Waktu itu gua cuma membela tim gue, udah gitu Oh doang. iya kalau Membela benar tim gue. sebenarnya kadang-kadang kalau merasa kalau memang benar ya udah wajar kali Iya. negur. Kalau benar ya, kalau benar gue pasti akan Wajar melakukan hal kali itu kok. negur, Betul. negur aja gitu. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang bukan kita nggak mau jadi orang baik, enggak. Kita tuh harus menyadarkan orang juga gitu loh. Jangan sampai semena-mena. Dari kemarin-kemarin gue ngomong terus jangan sampai semena-mena aja. Kayak gitu. Iya betul. Jadi memang gini nih, ini zamannya semua konten kreator. Kayaknya semua orang jadi konten kreator. Betul. Mau ibu-ibu, kakak-kakak, kakek-kakek, Tadi gue di nenek-nenek, mall aja, siapapun. tadi Iya. gue di mall aja nyari konten. Kayaknya semua konten, hati-hati loh. Karena jangan sampai jadi konten kreator tapi mengganggu orang lain. Banyak banget. Jadi konten kreator bener, jangan bener, sampai bener. merugikan orang Bener. lain. Atau konten-konten prank, gue paling gak suka konten prank. Bener-bener gak suka sama sekali. Gitu. Itu kan intinya orang lagi duduk diam-diam tiba-tiba lu di prank. Ada satu nih ya, satu itu di luar negeri sih kejadiannya. Jadi bukan di sini ya. Contohnya nih, dia lagi makan. Di luar negeri kan banyak tuh yang katanya makan apa tuh restoran yang di jalan gitu kan ya duduknya ya kan. Nah, di sebelah sini ada tempat buat duduk. Ini ada orang jalan nih. Gitu. Karena dia konten kreator, ngeprank orang, makanan orang yang lagi makan di restoran itu diambil. Lo tau gak? Diapain? Dikejar tuh orang, ditonjok, brak. Beneran ditonjok. Menurut gue itu pantas sih dapat tonjokan itu. Orangnya sih bilang, Pak, sorry, ini kita lagi ngeprank. Gue nggak peduli, gue hajar tuh orang, dia bilang gitu. Gitu. Emang harus kena kayak gitu sih, harus kena memang. Waduh, orang-orang berarti kayak gitu. yang tadi itu konten kreator harusnya gua smackdown juga ya. Gue kalau jadi lu, gue membela tim gue. Bukan membela tim. Jadi memang dia yang salah, konten kreator yang salah. Jadi kita harus tegur sih. Iya, bela tim Iya. dong, itu namanya gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi tim gue, apa tim dia, ya kan? Kalau tim gue akan bela sampai darah penghabisan gue. Kalau jadi tim dia mungkin kayak, kamu sabar ya, Enggak juga. sabar ya, gitu. Enggak juga kayaknya. Enggak. Kalau lu lebih kayak gini, oke, ada apa masalahnya? Duduk ya sini ya. Ada apa?
ada apa jenengan gitu loh. Emang- Kalau gue kan premanisme. Emang jago kalau provokator ini udah levelnya udah kalau pedas itu level apa tuh? Level 5 ya? Oh iya, Level 5 level udah 12. 5 udah paling tinggi bukan? Enggak. Ada Oke. lagi level 100 Ya kayaknya. udahlah, lu mah gak ada levelnya, maksudnya tembus. Aduh, enggak. Tapi itu enggak kok, enggak. Itu jangan sampai pikiran gue kayak begitu, enggak. Ini cuma kita intermezzo aja lah gitu. Enak kok, jadi content creator. Gue aja baru mulai tahun ini. Gue jadi content creator baru mulai tahun ini, lagi coba-coba. Nggak bisa juga loh, susah loh. Ya, ngomong di kamera itu beda loh sama ngomong langsung loh. Pada saat ngomong langsung itu lancar-lancar aja, Itu tapi pada dia. saat di depan kamera, jadi lupa gue. Itu Ini dia tipe berapa makanya gue ini? bilang, tipsnya adalah lu jangan sampai serius-serius banget gitu loh. Jangan hard selling banget. Lu santai aja. Tapi kan gue sales, masih hard selling. Iya, tahu. Kan tipsnya supaya kita perbanyak konten kita, jangan sampai mandek kayak aduh, satu rumah aja tuh bisa sampai 5 jam, 6 jam gak kelar-kelar, itu pun kalau jadi videonya. Bener gak? Lu bikin santai aja, review-review aja. Nanti kalau misalnya kekurangannya lu taruh di caption kek, taruh di tulisannya kek gitu loh. Di videonya kan ada tulisan-tulisan, lu taruh aja. Atau lu voice over kek. Kadang-kadang badan sih santai kayak, tapi muka kayaknya nggak bisa santai nih. Hai guys, tahu-tahu lupa. Terus mukanya kan kelihatan bego kan. Terus kamera, terus ini sedang di ruang di garasi, ternyata lagi di ruang tamu. Gue kan pernah begitu. Makanya tips gue nih ya buat lu muka tegang lu itu dialihkan ke yang diperlukan gitu Mungkin loh. itu jadi Ya itu- kan, kayak itu- gue muka tegang gue dialihkan ke hal-hal yang kayak perlu dirabrak nih orang nih gitu. Jadi pada saat bikin konten santai aja, mukanya lempeng aja, maksudnya kayak hai guys gitu. Mungkin itu juga jadi kendala beberapa agent yang kadang-kadang bikin konten agak susah kali ya. Nah, makanya. Kayak gue juga lagi coba, lagi belajar. Memang banyak banget kendalanya awalnya. Pertama, jadi otak jadi lupa karena di depan kamera. Bentar. Lu gimana sih? Gue itu training agent supaya biar bikin kontennya ini malah lu yang nggak bisa. Gimana sih lu? Lu belajar sama gue nggak sih? Ya, gue Hah? udah- Lu udah sering- gue gue udah udah kasih tips kayak gini, lu belajar gak sih? Ya, udah sering lihat, udah tahu di luar kepala udah tahu kan gue nih ya. bilang pada saat di depan kamera kita jadi lupa gitu Gimana karena depan kita kamera? depan kamera kita jadi lupa karena kita nggak biasa. Aduh, itu lu luas tuh kayak gitu aja udah. Ya, ini kan udah video ke-7. Ketujuh, makanya lu sering-sering deh bikin konten deh. Jadi tipnya dari gua sering-sering di depan kamera, sering-sering ngelakuin kesalahan, nanti setelah 30 kali lu bikin video dijamin bagus. Perlu tag gak orangnya? Itu tips dari siapa tuh? Gue tahu tuh orangnya tuh. Ya, Iya. yang ngasih tip yang ngasih info sampai hari ini belum bikin satu pun. Gue paling nggak udah Gila, 4. ngakak banget. Gue udah bikin 7 kali ya. Gue Gua paling nggak nggak tahu deh, sudah gua bikin hitung. 7. Gua nggak hitung sih. Iya, gue paling nggak sudah bikin 7 konten, lumayan di depan kamera, udah mulai. Jadi paling nggak Kemarin kita ke rumahnya ada kamera tapi nganggur. gayanya doang. Woi, gayanya doang. Tapi terima kasih traktirnya. Enak loh makanannya loh. Enak loh. Nanti kita kesana lagi. Nanti kita ke rumah dia bikin konten ya. Iya. Iya. Itu sebenarnya klien itu. klien kita baik. Ya. Klien baik banget. Aduh. Jadi ceritanya yang itu ke situ ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti kita ke situ, kita testimoni aja, kita di handle mereka kayak gimana ya kan, biar mereka cerita aja gitu. Iya, jadi ya. waktu itu dia Nanti kita ceritain barengan. Nanti kita Iya, udah. ceritain bareng Soalnya orangnya bagus tuh. langsung. Bagus tuh ceritanya untuk agent, bagus. Jadi apa? Klien jadi temen. Iya. Terus Temennya teman baik sering lagi. makan bareng, ya Teman kan, baik sering lagi. kita main ke rumahnya, ya kan, enak loh kayak begitu loh, gitu. Jadi coba tanya sama dia, gue preman nggak? Nggak mungkin, dia tahu gue preman. Orang dia baik, ngapain gue labrak? Ngapain gue jahat sama dia? Bener nggak? Jadi kalau misalnya yang pernah gue labrak nih, Jadi- tolong berkaca dulu gitu loh. Anda itu pernah melakukan apa? Ya udah gitu aja deh, oke ya, udah gitu ya. Jadi ingat poinnya bahwa jadi content creator itu sekarang memang zamannya, tapi hati-hati dan saling menghargai. Benar, Kita jangan saling ngerjain orang, respect, jangan ya. merugikan orang lah, Jangan gitu pura-pura, jangan sampai nipu loh. Udah Iya. penipuan kayaknya. Jadinya
mungkin tujuannya bukan ke situ, tapi kan jadinya kesel kan orang kan. Benar, Orang benar. udah capek-capek, udah tenaga dan lain-lain. Lu nggak tahu bahwa yang ngeladenin lu itu, yang datang lu itu lagi kesusahan atau lagi Benar. apa, lagi ada keluarga yang sakit, Benar, itu. ditinggalin, mesti nungguin Benar, lu, benar. tapi ternyata dikecewain sama lu. Nah, Sakit hati sih. Oke. mesti ini nggak ditulis nggak siapa nama kontennya? Lu tahu? Tahu. Kalau nggak tahu dia menang apa enggak sih? Ya nggak Menang peduli deh, nggak peduli sih. Ya udah, buat lo nih ya yang merasa nih ya, yang tadi ceritain nih, bertobat ya lo. Sorry kita Nggak. agak julid ya. Iya, Soalnya itu enggak banget sih. Itu enggak banget sih. Berdosa banget sih lo. Ya sebenarnya udah ada note di manajemen juga. Cuman manajemen kan ada level-levelnya kan. Di Tapi- level paling bawah waktu tapi itu yang setahu ngurusin. gue- Jadinya ya udahlah. Tapi Udahlah, nggak usah pusing gitu. setahu gue nih ya, setiap developer mau bikin kompetisi atau segala macam ya, dia kan terbuka ya. Lu bilangnya terbuka waktu itu ya. Biasanya. Biasanya ada tulisannya izin ke WhatsApp, apa ada nomor WhatsAppnya untuk reservasi, izin kapan mau take shoot apa segala macam, biar mereka infoin ke Satpam. Gitu Begitu. kan. Harusnya begitu. ya. Harusnya begitu karena kalau pada umumnya sebenarnya ini hanya satu kali aja. Pada umumnya hanya berlaku untuk in-house dan agent. Selalu begitu. Kayaknya begitu semua deh. Selalu begitu. Makanya gue bingung tuh, gue masih bingung tuh kenapa dia masih terbuka untuk semuanya, gue bingung. Iya. Waktu itu aja sekali. Apakah itu kesalahan? Akhirnya mereka memperbaiki, jadi nggak ada lagi terbuka untuk semua kalangan, gitu kan? Mungkin. Gitu. Ya udah deh. Pokoknya gitu aja ya. Ini surat terbuka ya buat content creator ya. Jangan malu-maluin, ya. Please. Oke? Untuk agent. Semangat. Oke. Yang agent-agent yang merasa tertipu, Semangat. labrak aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue belain lo kok. Untuk agent, kalau perlu preman yang rabrak silahkan Kontak DM, hubungi DM. nomor ini. DM aja DM. Oh ya DM nih di sini nih. Oke deh, terima kasih. Ya, terima Thank kasih. you. Ya, makasih semuanya udah mendengarkan ngalor ngidul kita dengan kesalahan kita hari ini ya. Untuk para agent yang mau sharing-sharing, yuk Iya, yuk bareng-bareng atau kita mau ke lokasi juga nggak apa-apa. kontak aja. Ya, kontak aja. Oke. Jangan lupa follow Instagram saya aja. Yang mau beli properti, mau jual sewa atau titip Kobrok. jual, ya Kobrok. Kobrok. Bisa hubungi yang ini. Dengan Oke. Benitio Iya. di Liputan Properti. Tetap ya promosi ya. Oke deh. Oke guys. See you on my next video di episode ke-8. Bye bye.